For today guys, materinya memories of celebrating Idul Fitri, right? Ya Idul Fitri guys bahasa Inggrisnya. Cuma tulisannya begini ya, Idul Fitr. Idul Fitr. Udah Idul Fitri itu aja lah. Oke, di sini ada vocab-vocab yang baru lihat tadi pagi kan udah saya kirim. Alright. Palpable, merasakan dengan nyata, gitu. Langsung aja ya, pelan-pelan. Oke, memories. Memories of. Teman penasaran nggak kenapa itu saya baca Z, memories of, nggak memories of. Dengan yakin saya bilang memories of. Kenapa? Itu ada rumusnya, silakan ditulis dulu, nanti pas 15 menit terakhir kalau mau dijelasin saya jelasin. S jadi Z, gitu aja. S kok bisa jadi Z, right? Ya, memories of celebrating, apa pesannya apa ya? PTKC, BDGJ, right? Berarti gimana? Celebrating. Alright, T jadi D itu juga kalau saya kan versi Amerika ya. Celebrating, nanti silakan tanya juga, namanya flap T ya. Kalau mamanya ini. And perhaps if you are curious guys, how can I remember your names? Ya, kalau teman-teman penasaran bagaimana saya bisa menghafal nama kalian, saya punya 4 kelas guys, dan situ ada beberapa kelas yang rame. Saya hafal semuanya meskipun 6 kelas full 24 kali 6 saya bisa hafal semuanya because I use my imagination. Ada hubungannya dengan gambar yang saya kirim kemarin. Nanti saya demonstrasikan kok bisa kayak gitu. Gini guys, kalau umpamanya teman belajar matematika, kimia itu ngapalin rumusnya susah nggak? Susah ya, lupa lagi ya. Tapi kalau habis nonton film di bioskop ya, terus waktu berlalu 3 hari kemudian ditanya temen, gimana filmnya? Masih ingat nggak? Itu yang saya gunakan. Masih ingat ya? Padahal nggak ngapal ya. Nah ini yang saya gunakan ketika menghafal sesuatu guys. So that's why it's so easy for me because I use my imagination. Ya. Bisa juga? Bisa ya. Pakai imajinasi, contohnya ada kata cunning. Cunning artinya kan licik ya. Ya udah, saya bayangin warna kuning. Oh kamu, warnamu udah kuning, licik kamu. Oh, udah, harus pakai feeling di situ. Kalau cunning, licik, itu hilang lagi itu. Pasti lupa lagi. Harus ada feelingnya, ya guys ya. Oke, lagi memories of celebrating Idul Fitr. Oke, memories kenangan, right? Of celebrating, merayakan Idul Fitr. What is it? Hari Raya Idul Fitri ya. Kalau bulan-bulan di Hijriah itu apa aja? Muharram, terus Safar, and then Rabiul Awal, Rabiul Akhir, and then Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, and then Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini ya, hajian itu ya. Alright, okay. Langsung bawahnya Idul Fitr. Okay, is a momentous occasion that marks the end of Ramadan. A month of fasting and reflection. Oke, Idul Fitri adalah momentous. Momentous adalah kegiatan yang penting dan berpengaruh gitu ya, momentous. Occasion, kalau occasion itu event yang jarang-jarang. Makanya ada vocab occasionally kan, sesekali. Nah, kamu pernah ke Jakarta? You can answer sometimes. You can say sometimes, yes. You can say occasionally. Nah, itu beda guys. Tapi kalau dicari di kamus artinya sama kadang-kadang. Bedanya apa? Ya, kamu pernah ke Jakarta? Sometimes berarti sering. Mungkin dalam setahun itu bisa 10 kali, sometimes ya, kadang-kadangnya itu sering. Tapi kalau occasion itu artinya sesekali, mungkin sekali atau 2 kali aja. Occasionally. Occasionally berarti ya lebih jarang daripada sometimes gitu ya. Nah, kalau acara bahasa Inggrisnya kan events. Event itu ya biasa aja, dia sering terjadi, ada event apa. Tapi kalau sesekali kayak lebaran itu disebut occasion. Sesekali doang, kayak pernikahan gitu. Occasion, ya masa pernikahan ada event, ya, occasion for you occasion ya. Kalau untuk orang yang lain, untuk teman-teman kita itu event karena setiap minggu mungkin dia ada pernikahan lagi, temannya lagi itu bagi mereka event. Tapi kalau bagimu occasion karena sesekali doang pernikahanmu, right? Gitu guys. Occasion that marks jadi Hari Raya Idul Fitri adalah momen penting yang menandai, marks itu tanda ya atau menandai gitu ya, the end of Ramadan, akhir dari bulan Ramadan, right? A month of fasting and reflection. Bulannya fasting, what is it? Puasa sama reflection. Buka puasa, reflection tadi refleksi atau perenungan ya guys. Merenung kan, puasa kita merenung ya. I wanna ask you guys, bahasa Inggrisnya buka puasa itu apa? Buka puasa? Open fasting, no? Breakfast. Loh kok sarapan? Iya, breakfast. Dia kata, jadi gini.
Sejarahnya kenapa buka puasa break the fast atau breakfast ya sama aja ya kan. Wah ada the-nya sama aja, break the fast, breakfast sama aja. Gini ya, fast itu adalah makan lama nggak makan. Kalau di hari-hari biasa breakfast kita, fasting kita itu malam. Periode lama nggak makan itu malam. Oke, makanya breaknya pagi. Kalau bulan puasa kan siang tuh, breaknya sore, gitu breakfast. Cari aja buka puasa, break the fast kalau nggak breakfast. Karena fast itu dari kata puasa itu guys, periode lama nggak makan. Sahur supper, makan tengah malam ya, supper, 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 and then what is it again? Makan siang, lunch. Kalau sarapan siang, brunch ya, breakfast sama lunch disambung jadi brunch, right? Makan malam, dinner, right? Dinner. Nah, semuanya itu disebut meal. Oke, meal. Nah, kalau makanan biasa kan food ya. Makanan yang ada waktunya itu meal. Kalau pernah lihat vocab MAL, meal, nah itu maksudnya itu. Ya. Bukan makanan random. Meal itu makanan yang ada waktunya. Udah, yang disebut meal itu ya sarapan, makan siang, makan malam, itu meal. Alright, kalau di hidangan itu dish. Alright, dimasak dulu makanan. Food dimasak dulu. Kan food semuanya juga food, guys. Apa namanya? Kangkung pokoknya kalian langsung mau makan langsung apa yang bisa dimakan langsung apa? Timun ya, timun. Wortel kalau dimakan langsung ya food. Tapi kalau dimasak dulu namanya dish, hidangan. Gitu, guys. Side dish. Side dish. Kalau feed. Feed apa? FEED. Feed memberi makan. Feed the dog, feed the cats, ya, memberi makan. Apa maksudnya? Makanan utama, hidangan utama. Nah, kalau di Indonesia kan nggak ada hidangan utama ya. Kalau di Barat itu ada appetizer makanan pembuka. Kenapa? Kalau kita nggak selera makan bahasa Inggrisnya selera makan, nafsu makan, appetite. Yang bisa makanan yang dipakai untuk meningkatkan nafsu makan kita disebut appetizer. Oke, gunanya untuk meningkatkan nafsu makan kita sebelum ke main course. Makanan hidangan utama, baru makanan penutup disebut dessert. Nah, jangan bilang dessert ya, dessert gurun pasir. Dessert, gurun pasir. Dessert, makanan penutup. Alright. Main dish. Biasanya mereka nyebutnya main course. Main course. Kalau main dish konteksnya lain. Main dish itu mana yang paling enak di antara dish ini. Gitu, yang paling enak aja, bukan yang diurutin gitu. Kalau yang diurutin main course, right? Terus months of fasting reflection. Raya Idul Fitri adalah momen penting yang menandai berakhirnya berakhirnya Ramadan ya guys ya. Bulan puasa dan refleksi. Okay, the joyous atmosphere is palpable as families gather to celebrate with feasts and festivities. Right, the joyous ya kata sifatnya jadi joy ya guys. Joy kan kebahagiaan yang lebih tinggi dari happy ya guys ya. Joyous ya ininya kata sifatnya. Kenapa dia dirubah jadi kata sifat? Karena ingin menjelaskan ke atmosfer gitu aja ya. Atmosfer itu ya suasana ya guys ya, suasana yang menyenangkan, is palpable, nyata gitu ya. Nyata, palpable itu nyata, kerasa banget gitu lah, palpable. As families gather, karena ini ya as families saat keluarga gather berkumpul to celebrate, merayakan with feast. Feast itu pesta guys. Pesta apa? Feast itu pesta makan. Kalau party itu bukan pesta makan. Kalau teman kalian bikin party itu bukan fokusnya di makan tapi bersosialisasi. Paling cuma megang wine gitu ya kan. Intinya ngobrol sama orang kalau party, pesta sosial. Kalau pesta makan itu feast, jangan bilang party. Makan besar gitu ya, feast ya. Terus festivities sama festival apa ya? Sebentar, kemeriahan atau perayaan. Meriah bahasa Inggrisnya apa? Meriah doang. It's apa? Meriah. Festival, ya kan? Kalau kemeriahan festival. Kemeriahan festival, kalau dia berkepanjangan, jangka panjang kayak seminggu penuh gitu ya. Festivities. Gitu. Jangka panjang aja. Karena lebaran kan seminggu masih kan? Atau pernikahanmu ya festivities bisa. Oke, asik ya. Vocabnya sebenarnya beda-beda ternyata ya. Traditionally people wear new clothes to signify renewal and gratitude
for the blessing received. Oke, traditionally secara tradisional ya guys ya. Lawan katanya traditional, the modern. People, orang-orang wear mengenakan new clothes, pakaian baru ya. Teman meskipun saya nggak suka pakaian baru ya, usahakan beli ya guys ya, karena itu bisa mendorong ekonomi masyarakat, yang kedua itu sebagai simbol pembaruan diri kita ya. Jadi penting banget itu pakaian baru, meskipun kaos biasa nggak apa-apa, yang penting beli harus wajib, itu kewajiban itu ya, ada maksudnya itu. Tapi baju lama saya lebih bagus, bukan masalah itunya, masalahnya ini perlambangan kamu tuh muncul baru gitu loh. Yes, ya. Jadi wajib sebenarnya kalau beli baju ini. Okay, traditionally people wear new clothes. Orang-orang mengenakan pakaian baru to signify dari kata sign ya guys ya. Sign tanda atau memberi tanda atau menandakan gitu ya. Renewal, pembaruan, and gratitude, dan rasa syukur for the blessing received, atas berkah yang diterima. Blessing, berkah tahu ya, received, yang diterima. Alright, aman? Any question? Aman? Alright, okay. Children, come on. Okay, mantap. Eagerly awaits the arrival of many gifts, known as angpao, or duit fitrah lah intinya ya, which adds to the excitement. Alright, children, anak-anak ya, eagerly itu kayak wants guys, ingin. Kok nggak pakai ingin? Kalau pakai eager dia tuh banget, inginnya banget. Nah, eagerly awaits, berarti awaits kan menunggu ya, berarti menunggunya menunggunya banget gitu aja. The arrival of many gifts ya, kedatangan hadiah uang. Gifts itu hadiah duitnya ya, known as angpao atau duit fitrah. Duit fitrah beda sama zakat fitrah guys ya. Kalau duit fitrah kalau di bahasa Jawa itu galak gampil, saling memberi dari yang tua ke yang muda gitu ya. Itu bisa juga disebut angpao. Cuman angpao itu dari bahasa apa? Dari mana? Cina yang mana? Cina kan ada 4, Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, Macau. Yang mana? Bukan. Taiwan. Ya, dari Taiwan itu angpao. Artinya adalah kalau bahasa Taiwannya angpao, amplop merah. Yes, that's right. Amplop merah biasanya Imlek ya, untuk Imlek ya. Duit fitrah, which adds to the excitement ya, yang menambah kegembiraan ya. Kasih aja guys, 1000 pasti dia, wah siaran ini dikasih 1000. Okay, visiting relatives sanak familia and friends is a cherished tradition, reinforcing bonds and fostering a sense of community. Alright, visiting, mengunjungi ya, visit relatives itu sanak saudara atau kerabat ya, and friends, dan teman-teman, is a cherished tradition, tradisi yang dihargai. Jadi kalau ada teman kita datang ke teman, itu momen-momen yang mereka hargai ya. Kalau kita nggak datang malah, wah kok nggak datang dia, itu malah nggak enak guys ya. Makanya sibukkan diri kalian untuk kemana-mana, motor bensin harus full itu udah, kemana-mana udah. Reinforcing bond, reinforcing itu menguatkan sesuatu yang sudah kuat ya guys. Reinforce. Kalau memperkuat sesuatu doang, itu strengthen. Strengthen. Ya, kamu belum kuat nih, saya perkuat nih, strengthen. Ya. Kalau dia udah kuat, mau dikuatin lagi, reinforce. Ya, kesannya beda guys ya. I want to strengthen our bonds umpamanya. Lah, emangnya kita nggak temen selama ini? Emangnya kita nggak kuat? Makanya kita harus pakai reinforce. Ya kan? Hubungan kita udah kuat tapi dikuatin lagi, reinforce berarti kan. Reinforcing bonds and fostering a sense of community, alright? Memperkuat ikatan dan menciptakan rasa komunitas kebersamaan, alright? Okay, aman? Question? Yeah. Okay, the act of giving and sharing food symbolizes compassion and generosity toward those in need. Okay, the acts ya, tindakan of giving, memberi, and sharing, berbagi, food, makanan, symbolizes berarti menyimbolkan compassion. Compassion is kasih sayang guys. Kasih sayang yang berupa ini ya, sesama manusia ya. Kalau sesama pacar atau kucingmu, disayang-sayang, itu bahasa Inggrisnya affection. Affection. Ya, kalau compassion itu kayak rasa kasihan, rasa pengen memberi gitu guys. And generosity, kalau generosity udah jelas artinya ya, kedermawanan ya.
kedermawanan towards those in need, terhadap mereka yang membutuhkan. Oke, jadi tindakan memberi dan berbagi makanan itu menjadi lambang ya, lambang kasih sayang dan kedermawanan terhadap mereka yang membutuhkan. Nah, biasanya ada orang lewat gitu, ada pengamen, biasanya diajak makan sekalian ya kan. Oke, as the day unfolds, unfolds berlalu ya, unfolds terlipat-lipat berarti berlalu gitu ya. The sounds of laughter and joy fills the air. Okay, creating unforgettable memories. Okay, as the day unfolds, saat hari berlalu, yes, the sounds of laughter, bahasa Inggrisnya tawa itu laughter, kalau tertawa laugh, ya. Suara tawa dan kebahagiaan fills, mengisi udara ya kan. Creating unforgettable memories, menciptakan kenangan yang unforgettable, tidak terlupakan. Oke. Mungkin teman-teman mau vocab yang lain untuk tidak terlupakan. Kalau gampang diingat itu yang paling rendah ya, gampang diingat ya. Memorable. Lebih tinggi lagi unforgettable. Lebih tinggi lagi indelible. INDELIBLE. Indelible itu benar-benar nggak bisa hilang gitu ya. Biasanya orang ngomong indelible itu kalau udah ngomongin mantannya yang nggak bisa dilupa gitu ya. Indelible bro. Bukan unforgettable lagi, unforgettable lebih ke positif vibe-nya ngomongnya dia. Ingat kita unforgettable memory, our unforgettable memory. Biasanya unforgettable mentoknya di situ. Tapi kalau ngomongin mantan itu naik lagi dia ke indelible gitu ya penggunaannya. Okay, what is it again? Unforgettable memories. Okay, reflecting on the significance of Idul Fitri. Okay, one realizes the importance of gratitude. Okay, and togetherness. Okay, important itu kalau di Amerika dibacanya importance, guys. Kalau mau dijelasin itu tulis dulu importance gimana urusannya itu. Ya, nanti ya. Okay, reflecting on the significance, merenungkan makna Idul Fitri, maknanya signifikansi ya berarti ya pentingnya gitu ya guys ya. Merenungkan pentingnya Idul Fitri. One, seseorang realizes, menyadari the importance, pentingnya of gratitude, rasa syukur, and togetherness, kebersamaan. Oke, intinya di situ, rasa syukur dan kebersamaan. Oke, in the end, yes, Idul Fitr is not just a celebration. It is a heartfelt reminder of our shared humanity. Oke, in the end, pada akhirnya Idul Fitri bukan cuman perayaan ya. It is a heartfelt reminder, adalah pengingat yang tulus. Tulus, ada vocab lain selain heartfelt mungkin? Heartfelt reminder of our shared humanity, kemanusiaan kita yang shared, sama ya. Shared room, ruangan kita bareng. Shared class, berarti kelas kita bareng ya. Shared humanity berarti kemanusiaan kita yang sama bareng ya. Oke, di situ ada kata heartfelt. Ada vocab lain selain heartfelt, tulus ya. Selama ini kita pakai apa kalau tulus? Gak ada. Baru tahu ini aja. Sincere pernah lihat gak? Sincere itu ikhlas, ngebantu orang ikhlas gak tanpa pamrih, lebih ke tanpa pamrih. Kalau heartfelt itu lebih ke feelingnya. Saya tulus mencintaimu loh. Saya benar-benar kerasaan hati ya, yang menyentuh hati. Tulusnya, saya tulus mencintaimu. Tapi kalau sincere itu kayak kita minta maaf ke temen tanpa tedeng aling-aling gitu guys. Maksudnya tanpa pura-pura gitu loh. Tulusnya begitu ikhlas, lebih ke ikhlas sih. Iya. Tanpa pamrih, tanpa butuh ini balasan. Oke, apa lagi? Vocabnya ada 4 menit lagi. What is it? Ya. Yeah. Coba di yang Q&A samplesnya dicek dulu. Ya. Kenapa the celebration itu pakai titik koma? Titik koma. Oh, itu penanda aja. Di mana itu, Bro? India. Itu kayak titik, dia tuh mau nulis titik, tapi kalau titik kan ke ini ya, terlalu besar gitu loh. Maksudnya gini. Ini kan jadi 2 kalimat kalau di titik. Kalimat itu penandanya titik, tanda seru atau tanda tanya ya. Kalau titik kayaknya jangan di titik deh. Masih lanjut soalnya informasinya. Mau di koma juga kayaknya kurang pas. Ya udah antara titik dan koma maksudnya dia itu. Nah, antara stop dan lanjut itu keterangannya itu loh. Karena pernah belajar itu conjunctional verb bukan? Iya, dia conjunction sebenarnya. Kayak conjunction.
Tapi dia ragu-ragu antara titik sama koma. Ya udah di semuanya aja. Nah, intinya informasinya masih lanjut gitu. Oke, kalau titik 2 beda ya. Titik 2 nanti ada keterangan lagi. Apa namanya? Saya punya teman titik 2, diantaranya titik 2 siapa misalnya gitu. Titik 2 sama titik koma beda. Terus? Udah? Alright, langsung praktek. Ini orang-orang pada kemana nih? Ini saya chat semuanya nanti. Hah? Perempuan tadi nggak tahu namanya. Siapa? Reski ya? Vicky. Reski atau siapa? Kiki. Di mana dia? Dia balik katanya temannya sakit. Oh, teman sakit. Ntar saya cek saya